Baik, dan kita lanjut kembali ya Gina ya. Iya dong, Dan balik lagi di Obligasi, Obrolan Lintas Generasi. Wey. Obligasi, obrolan lintas generasi. Dan nih makanan kagak ada dicomot-comot, silakan Pak, silakan Pak. Ini ada tahu gejrot, Nah, ini ini kayak somai kayak gitu Nah, nama. ya, kayak wonton-wonton gitu ya, pakai Wonton-wonton gitu chili nama. oil ya. Iya. Kan? Wah, makanan hari ini Kami kayak kalau makan kayak gini biasanya ingat non anak Pak ya. Jadi kalau pengen bawa pulang Mbak, siapa namanya tadi? nah, Siapa namanya tadi? bagusnya ini. Mbak Kiki. Mbak Kiki. Bungkus. Mantap Pak Bian. Artinya apa to the sih ini point sini nih. kalau di mana-mana tuh ingatnya keluarga. Iya. Nah itu ya kan. Luar Jadi biasa. penyemangat hidup. Jadi kadang-kadang support. Sidin lagi anak mau astagfirullahalazim, anak di rumah kayak apa kan Nah, jadi. jadi family man lah. Wah, nggak dicariannya saya mana kan? Ada, ini Pinarami di belakang ini sudah mulai buka kan? Nih via kitchen. Sudah ya? Oh berarti openingnya di jam 11 teman-teman. Iya. Jadi buat teman-teman obligasi yang kebetulan lewat Bangkasel Iya. di jam 11 siang lapar mampirlah ke kantin Bangkasel. Betul. Boleh di sini ya Jadi kan? ada menu-menu Beli-beli. prasmanan yang situ bisa tinggal ambil semaunya ya menu-menunya nanti baru dibayar. Oh, iya. All you can eat gitu. Iya, ya. dan cashless lah di sini ya. Iya dong, semuanya Kita harus pakai harus lah. kris, Gunakanlah Axel by Bangkasel. Iya. Wey. Hari ini tadi Iya. jusnya udah. Bapak betulan mau air putih aja? Air putih aja. Air putih. Air putih, Baik. oh, sehat Mungkin banget. nanti maksud Bapak biar bisa makan siang bareng-bareng gitu Ah, semua. Bareng siapa? Siapa tadi ajakin? Bareng karyawan kita semua. ya, Habis ini Pak. ditraktir oleh Pak Bikri. Tagihannya masuk kantor ya. Cangang sini langsung kan. Agak menakutkan ya Gina ini ya tembakannya ya gitu kan. Tadi Oke. kita di episode sebelumnya ya Iya. Pak Hafiz sudah diceritain sama Pak Fikri Perjalanan. bahwa perjalanan beliau dari masuk Bangkalsel Bujur. sampai akhirnya di posisi kepala divisi Ya. sampai juga sekarang menjabat jadi direktur operasional. Ya. Di episode yang ketiga ini kita masih membahas terkait dengan kita pengen kenal lebih dekat dengan Pak Abdurrahim Fikri selaku direktur operasional dari Bangkalsel. Ya. Pak mau tahu dong cerita Bapak dari kepala divisi tiba-tiba ditawarin gitu misalnya. Emang ditawarin ya Pak? Enggak. Enggak, Dipanggil aja, Panggil. Waduh. Menja- Dipanggil Ah. di asesmen di situ. Ya. Kaget juga kita, wah, ada direksi, ada komisaris di situ. Tiba-tiba gitu ya Pak? Tiba-tiba Oh. Suruh menjelaskan terkait dengan terkait dengan akuntansi segala macam. Kita jelasin lah semampu kita, sebisa kita. Karena memang kita pernah ngalamin ini bukan masalah pintar nggak pintar. Kalau Ya. kita ngalami itu enak Pak. Gitu. Lebih nyaman, lebih natural kita ceritanya kan Pak ya. Saat itu Kalau Bapak kita dipanggil komisaris ya Pak? Atau diambil komisaris melalui SDM. Ya. Gitu. Nah, ya, jadi suruh waktu jadi kepala cabang waktu itu masih Ya. Kepala cabang utama dulu di Banjarmasin. Panggil, terus suruh presentasi masalah bagaimana sistem akuntansi, bagaimana gitulah intinya. Ya, kita presentasikan semua Padahal kita. itu ngobrol aja, malah sifatnya saat itulah Pak. Memang dites ya Pak? Bapak tahu itu dites? Bapak tahu itu dites? Begitu masuk ruangan baru tahu itu. Oh. Nah, itu Jebakan Batman Tuh juga ya. teman-teman, jadi kalau dipanggil Pak Fikri mungkin ya, Ada bukan sekedar tanda-tanda ya, ada gitu ya. tanda-tanda mungkin ya. Enggak, gitu. karena kita pernah ngalamin aja, jadi Iya. kita bisa jelasin itu. Makanya lebih nyaman tuh kalau kita udah ngalamin gitu lah. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana berenang kalau Ya. kita nggak nyebur dulu kan. Iya. Kalau kita gitu. baca aja nih, diceburin kan tenggelam tuh. Nah, gitu. Iya, Tapi kalau kita ngalamin ya, nggak perlu baca buku lagi dah. Udah di dalam otak kita kan sudah gitu lah. Akhirnya setelah ngobrol dan dites secara langsung, Nah, penilaian kan mereka kita nggak ya. tahu. Keluar Berapa kita- lama prosesnya tuh Pak? Berapa ya? Satu- Setengah bulan apa? setengah bulan, ya. Tiba-tiba Dikasih langsung. dikasih tahu, "Nah, Ada. kamu mimpin sini." Kaget juga kan, gitu. Kaget juga. Kita apa ya? Paham lah kalau Ya. kemampuan orang tuh kadang ada rasa kurang begitu pede mungkin lah kita waktu itu. Oke. Kurang begitu pede. Mungkin orang aja yang lihat kita. Ya. Oh iya, sebetulnya kamu bisa. Nah, tapi sebenarnya kita sendiri kurang begitu pede Pak sebenarnya waktu itu. Tapi berarti Bapak Fikri kayaknya sangunya udah ada gitu kan. Kan ngalamin tadi. Iya, tadi, karena betul. Kalau kita pengalaman ngalamin tadi, itu mudah. iya, iya. Makanya Betul, kalau betul, kita jadi posisinya di top manager tapi kita nggak pernah ngerjain yang di bawahnya, repot dah kita dua. Oh. Jadi kalau pada saat kita jadi apa misalnya aja di posisi
yang lebih tinggi dari kepala cabang, tapi kita belum pernah jadi kepala cabang, repot kita tuh. Itu Iya. Harus tahu lah dulu ya, Pak. Karena nggak mungkin jabatan itu langsung loncat malah tanpa harus melewati prosesnya itu kan Pak. lebih kuat, lebih kokoh fundamentalnya Iya. kalau kita udah melewati proses. Bujur, kan, gitu. Kalau bujur, prosesnya bujur. udah kita lewati, mau diutak-atik dulu kuliknya apa enggak? Iya. Nggak terlalu, kita ngerti lah ini Iya. kalau berpikir orang tuh seperti apa. Dan lagi-lagi boleh kita katakan bahwa kita jangan pernah meremehkan sebuah proses itu tadi ya Pak ya. Jangan, Pak. Luar Nikmati biasa. Pak proses Nikmati itu. proses itu, Itu yang sedih, memberikan suka, pelajaran. duka. Nah, itu Betul. pentingnya musik itu Pak. Ada nada tinggi, ada nada rendah gitu. Kadang kita harus terpuruk dulu Pak untuk bisa naik gitu. Kayak bola aja diantulin dang, terus naik kan. Seperti itulah. Filosofi Pak Fikri ya kan. Sinkronisasi dengan musik gitu kan, dengan karir Lain yang lagi ada Pak, ini. kalau sinkronisasi itu seperti kalau kita itu bersosialisasi. Nah, ini kan kita berteman nih. iya. Nah, kayak sudah kenal 10 tahun aja gitu. Padahal hanya ketemu malah. Jangan terlalu ketawa gitu. Membekas di sini soalnya. Gitu, Pak. Oh, joknya banyak. Klarifikasi lagi. Takut banget ya. Padahal mewakili Hafiz Jatang kan. Oke, ya tadi balik lagi kita Pak, abis diwawancarain kan Pak, disuruh presentasi, menunggu beberapa waktu, itu ada langsung pengumuman gitu Pak, bahwa Bapak layak ya, jadi ada direksi. disampaikan dulu, terus disampaikan, terus lagi diberitahu kan seperti itu. Lupa lah mungkin prosesnya, dan tidak terlalu lama waktu itu. Oke. Dan itu juga melibatkan regulator juga ya Pak? Kebetulan tidak, Oh, karena memang regulator itu akan terlibat pada saat kita ada bermasalah di integritas gitu. Oh, Oke. gitu. Tadi juga Pak Fikri mengatakan bahwa kalau bisa kerja yang benar gitu, terus jangan sampai ada cacatnya, pala, karena Upayakan itu juga itu. mempengaruhi gitu Pengaruhin kan. Pak, betul Pak. Mempengaruhi. Sangat Track berpengaruh record kayak orang tuh Pak, wah ini ya Allah Pak. kita. Itu dibaca Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa Fikri sudah berkarir di Bangkasa 33 tahun Ya. kurang lebih gitu ya Pak ya. Ada perbedaan gak sih Pak waktu zamannya Bapak Ya. terbentuk Pasti. menjadi karyawan yang terbukti sampai dengan hari ini Ya. alhamdulillah menjadi teladan lah bagi kita semua Ya. di sini ya kan dengan cara kerjanya sekarang Ya. untuk karyawan-karyawan yang baru yang ibaratnya gen apa Kak? Gen Z. Gitu-gitu kan Pak. Sebenarnya Gen ada Alpha. perbedaan treatment nggak sih Pak Ya. untuk kita bisa bagaimana mendapat menjajaki seperti Pak Fikri Iya, sampai mungkin- dengan tahap atas ini Betul. masih Treatmentnya beda Pak. bersih Treatment gitu. ya. Nah, treatmentnya gitu Pak. Treatmentnya aja mungkin kayak gini. Kemanapun kita nyari di internet, Gen Z itu ada beberapa kelemahannya di sana. Tapi ada juga punya kekuatan di situ. Nah, Gen Z itu kan seperti itu. Dia nyari apa-apa tuh nggak lepas dari HP-nya, Gadget, ya. gadgetnya Oh, iya, dia. betul. Chat GPT Kemampuannya. ada ya kan Ya. sekarang. Wah, itu kan Gampang banget. Gampang banget gitu. Nah, tapi ya itu tadi proses itu tetap harus kita lalui. Jangan lemah kita di situnya gitu. Nah, kalau kita melalui proses itu. Kalau kita udah pengennya mau naik, lewati proses di bawahnya dulu. Lebih enak tuh, lebih kokoh kita, Iya, lebih nyaman kita mau dibolak-balik seperti apapun. Kita udah ngerti kondisi biasanya gitu. Nah, jadi kalau masalah dulu seperti apa kita sekarang, memang treatment pimpinan pun berbeda-beda. Iya, gitu. iya. Dulu kita pernah merasakan bahwa terlalu keras sekali atasan kita, tapi kita bersyukur sekarang. Ya. Seandainya mereka nggak gitu, mungkin kita nggak seperti ini kan. Gitu. Nah, Ya, jadi kita bujur. bersyukur ternyata. Gitu. Sekarang mungkin eranya akan berbeda lagi. Mungkin berbedalah pula cara treatment kita kan. Gitu Ya, ya. bujur. Nah, gitu Pak. Jadi mungkin akan seperti itulah kita melakukannya. Kita Zaman berusaha zaman tuh berubah, ya treatmentnya pasti berubah Berubah juga. juga, nah. gitu kan. Ada Dulu salah- kita di era yang memang belum tersentuh teknologi ya Pak ya, Iya, betul, hanya Pak. TV Manual dan radio gitu kan? ya kan. Betul, betul, TV, radio, selebihnya kita kerjakan dengan manual. Nah, nanti next mungkin satu pesan lagi bahwa kita ada satu pendapat dari para ahli itu, siapa orang yang paling mampu bertahan itu? Orang yang paling mampu bertahan itu bukan orang yang pintar gitu. Ternyata adalah orang yang paling mampu beradaptasi gitu. Ya, Itu betul. satu. Yang kedua adalah orang yang paling pintar berinovasi. Jadi begitu dia beradaptasi, dia akan berinovasi. Ya. Sekelas makanan siap saji seperti KFC, Jujur. dia selalu ngupdate menu-menunya tuh. Betul. Nah itu dia beradaptasi dan Ya. berinovasi dia di situ. Menyesuaikan jadinya, Menyesuaikan Pak. kondisinya. Kalau ada orang pernah bilang Pak, orang yang siap dengan inovasi dia akan selalu siap dengan perubahan. Nah, ya Pak ya. Itu Ya. Pak. Jadi harus kalau dalam ilmu strategi itu PUKA namanya gitu kan. Nah itu selalu siap kita terhadap ketidakstabilan, terhadap ketidakmungkinan, terhadap perubahan, terhadap macam-macam yang ketidakpastian itu harus siap. Nah orang yang paling mampu itu melakukan itu adalah orang yang paling bisa beradaptasi. Itu pasti orang yang paling
bisa sukses bertahan di situ. Luar biasa. Wow, dan terbukti itu dijalankan oleh Bapak ya Iya. kan sampai di tahap ini. Teman-teman banyak menjalankan itu, bukan cuma kita. Pak. Iya, tapi Kalau caranya dapat beda-beda ya, Pak ya. Iya, betul, Kalau kita betul. cuma salah satunya, kalau salah satu 99 jadinya. Oh, iya, betul. Jelas salah satu. Di Oh iya iya iya. iya. Pakai mikir ngapain lu? Kalau Oke. bujur beratahan 10 ya orang Iya, bahaya. iya, betul, Iya, betul. astagfirullahaladzim. Pak, Bari 10 jauh ini 100 kan. iya, bener, 100. Pak, ini kan Bapak tadi luar biasa bercerita tentang ketertarikan dengan musik, terutama Betul. bermain gitar. Betul. Sejauh mana sih Pak pengaruh musik ini terhadap perubahan Rutinitas hidup Bapak? Bapak Kita juga. ngambil maknanya aja, Pak. Ya. Ngambil maknanya, itu satu. Musik itu kadang membawa kita ke alam yang lain gitu, Pak. Ya. Nah, kemana nih Pak? Wah, itu. Nah, ini ngomongin alam lain, dengar kabar katanya Bapak ini sebelumnya memang gak bisa main gitar, tapi Iya, Pak. tapi karena pernah mengalami ini Sesuatu. spiritual ya. Insiden, Ini insiden. ya, Cerita insiden. dong Pak. Jadi ada pengalaman spiritual. Benar katanya Bapak ini pernah. Enggak lah, enggak. Maksudnya gimana? Jadi Pengalaman gini, spiritualnya gimana? Jadi bisa main Ini gitar. dapat di mana nih teman? Dari Google salah tadi nih. Chat GPT. Salah. Oh iya, gitu tuh. cerita dong Pak, asal Itu merek apa sih? Bapak bisa main musik gitu-gitu deh. Tadi saya dapat di www.sarip.com. Pak. Oh, gitu. Berarti sesat ya guys. Kalau gitu, Google-nya merek apa sih? Google merek gagal Pak. Gimana Pak ceritanya jadi Jadi bisa gini, main Pak. musik dulu? Kami sudah kasih tahu tadi lah bahwa kami itu di kamar kami itu penuh dengan Alat musik. gitu Pak. Begitu suka gitu nah, bukan alat musik, foto, poster. musik dari Metallica, dari Scorpion, Yang era-era main Bapak itu ya. Jokowi juga. Tidak, Bon Jovi, Nah. Brian Adams. Wah. ya. Karena Paling suka Rame gitu. banget nih. Karena Om juga kayak gitu dulu, karena saya masih muda Pak. Aha. Om belum lahir saat di Nah, usia itu. sialnya kami belum bisa main musik waktu itu. Oh, terus Pak? Sialnya kami bisa main musik Pak. Jadi Bapak ini penikmat musik, Tapi- ya bukan jago musik awalnya ya Pak ya. nggak tahu. Penikmat musik, suka, ada poster, tempel. Tempel Pak. Memang Iya. penuh dengan tempelan grup-grup luar negeri itu Pak. Astagfirullah. Orang Kenapa astagfirullah? Kenapa lu? tapi tuh Pak, ternyata tuh jadi gini, kalau incantation tuh penting ternyata juga, ada juga Iya. pentingnya lah. Kalau kita nanamkan sesuatu, kalau otak kita tuh seperti terhubung gitu Pak. Iya. Kalau kita tuh menanamkan sesuatu, tuh ingin apa gitu Pak, otak kita tuh akan nyari tuh Iya. dengan orang-orang yang sama dengan pemikiran kita. Kita Iya. ketemu dengan orang-orang itu. Gitu. Iya. Nah itu satu hal gitu loh. Suka gitu. Punya gitar, ternyata gitar itu cuma bisa buat gonjreng-gonjreng aja Gonjreng. ternyata. Ya. Tidak terlalu bermanfaat buat untuk bisa main musik. Suatu hari kami itu lari Pak di atas titian gitu. Lari di atas titian. Tiba-tiba titian itu patah Pak. Ya. Pakunya kelepas gitu. Oh. Jadi kayak gitu Pak. Inggul-inggul. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih ke rumbih gitu ya Pak ya. Inggul, Iya, rumbi. iya. Gigi rumbih karena pakunya tuh iya. Iya. That's what I mean, Gin. Oh ya? Rumbih. Iya, iya. Pada mampu kawan kawan bahasa Inggris berarti. Iya, oke. Terus patah tuh, Bapak jatuh. Bukan, ini dikinjak gini Pak. Oh. Jadi ini antam Terjungkit. sini. Antam sini. Oh, Pak. kayunya tuh malah. Masya Kena Allah. hidung ya, Pak? Samping hidung ah. Ini kalau kena hidung kemarin ini udah nggak ada hidung nih. Woi. Kacau dah kita nih. Tapi Yang ini aja. habis berapa biaya untuk ngilangin bekas? Putih. Masalah Bapak putih. Putih. Membaiki hidung kok putih. Ini anak putih. Lanjut Pak, lanjut. Ya kena insiden gitu malah. Dan geger otak Pak. Nah, itu geger Sok otak. geger otak, Pian, Pak? Iya, geger otak Pak. Oh, pantas saya nangka ini pian begayanya malah. Ah, iya. Dulu. Habis itu umur berapa sih, Serius, Pak? Pak? Umur berapa sih, Pak? Waktu masih SMP. Mohon maaf tuh, itu balok gede. Biasanya titian itu Iya. bukan ukuran yang 57 atau kayu-kayu yang kecil, tapi besar berarti malah. Ulin lo bilangnya lah. Sampai geger otak. Sebelah Pak. Sebelah. Sebelah mata anu. Ini abis dalam sini apa? Intinya memar lah malah luka dalam. Gak bisa bangun waktu itu. Iya. Pingsan sebentar aja. Pingsan sebentar. Gak sampai mati. Berarti Google-nya salah Dari tadi. mimpi itu Bapak ada apa, Gak Pak? mimpi, Ada gak cerita mimpi. apa? Jadi pingsan, Hah? pas bangun, gak ada juga orang yang nolongin karena memang sepi waktu di situ. Iya, Jadi jalan tuh kayak orang mabuk, mungkin Iya. seperti orang mabuk dah, oleng lah gitu. Oke. Sampai ke rumah, ternyata kaget ya orang tua, langsung bawa ke dokter, baru dikasih tahu itu geger otak. Gitu. geger otak. Itu parah atau ringan, Mbak? Ringan. Kalau Enggak. kan artinya Bapak sempat sadar soalnya kan di situ kan? Sempat pingsan, Alhamdulillah, sadar lagi kan. iya. Kata orang sih geger otak, nggak tahu lah apa Iya. ringan atau berat. Dulu mungkin medis tidak seperti sekarang Iya, bisa iya, tentuin iya. berat ringannya. Oke. Akhirnya 3 minggu kita, nggak 3 minggu orang, udah berapa ya, 1 bulan 3 minggu kalau nggak salah. Di lumayan. rumah, nggak bisa bangun, Oke. bisa bangun.
nggak bisa bangun aja tuh. Terus dengar kalau tahu anak jadul dulu yang rame-rame didengar tuh Aneka Ria Safari, Kamera Ria gitu lah kalau denger gitu. Kamera Ria. Nah itu Nggak belum nyampe lagi. ya. Iya. Memoriku nggak nyampe Itu loh, Pak. program di TV TVRI dulu. Iya. Kata Om sih kan. iya kan. Merasa anu juga, berarti kawan ganti. Iya, iya. Oke, terus Pak. Jadi waktu itu Bapak dalam 1 bulan berapa minggu tuh nggak bisa bangun? Nggak bisa bangun tapi paling apa buat ke belakang aja bisanya. Gitu. Tapi yang itu bisa bangun, Pak? Nah, maksudnya yang keluarga bangunin Bapak gitu kan? Iya, itu Pak. Luar biasa, Pak. Biasanya pagi sih bangunnya kan, Pagi, sholat iya. subuh. Iya. Sampai kencing aja harus dipegangin Iya. gitu. Wah, Saking nggak bisa Apa bangunnya ya? tadi ya, Pak. Aku kemana ya pikirannya? ngaco juga. Iya kan dalam keadaan tidak sadar gitu Iya, kan. benar. gitu. Terus Pak tiba-tiba gitu. dengan Tiba-tiba dengar- alat musik tadi gimana ceritanya sih Anda? Dengar Kamera Ria Safari, apa Aneka Ria Safari kan di Iya. itu. Itu gitar itu letaknya di bawah tempat tidur tuh. Oke. Nah, tiba-tiba ambil aja Ambil tuh. gitar. Tiba-tiba kok bisa ya ngiringin itu gitu. Oh. gitu aja. Tahu dikunci gitu ya Pak? Iya. Enggak tahu dikunci, tahu di note aja. Note aja. Ikutin aja. Iya. Kok bisa gini? Canggih ya? Saat itu lagu apa? Bapak ingat gak di Aneka Ria itu? Kalau nggak salah lagu Wali lah. Yang mana Pak? Benar, Pak. Wali, Pak. Ada. Enggak lah, Pak. Nggak Langsung ada kayak Wali. aku tak mau bicara. Ya mana ada wali zaman Nggak ada segitunya kan? Wali lah, Pak, zaman segitu. Jangan kisah bingung. Padahal nggak tay, tapi kisah anom. Mungkin yang Bapak tonton itu adalah salah satu film Wali Songo. Oh lain walinya. Akhirnya Pian bisa aja ngiringin dengan not Pian Sampai itu malah. sembuh itu, kok bisa lah gitu. Nah, sampai sekarang nggak tahu lah. Jadi kata teman-teman, Pak, mending satunya lagi deh, siapa tahu jago Iya. drum lagi kamu. gitu. Di sebelah lagi deh pukulnya. Goger otak lagi gitu. Oh mau jubil lagi ya Pak ya. Tapi tiba-tiba alat musik lain bisa juga nggak Pak? Atau gitar aja? Atau khusus gitar aja? Gini, Pak. Gitar itu induk sepertinya lah, Ya. sepertinya. Mungkin yang lain boleh berpendapat lain, tapi bagi kami gitar itu seperti induk dari alat musik, Pak. Kalau Iya. Bapak bisa gitar, Yang lain drum, keyboard, Ikutin. biola itu Iya. Bujur Pak, bujurkin. Kakawanan tuh rata-rata misalkan nih ada kayak kemarin saya sering dengan teman saya yang pemain saksofon. Nah. Kalau belajar saksofon harus gimana dulu, Bro? Yang penting dia bisa main gitar katanya. Wah, itu Loh pasti. kenapa? Di Iya. gitar ya? Kok di gitar? Karena kalau dia udah ngerti gitar, dia pasti akan ngerti dengan alat musik yang lain, keyboard, Tempo sama. saksofon yang lain. Mudah. Tempo Oh sama. gitu Pak. Kami belajar keyboard itu dari otodidak aja. Iya. Asal kita bisa Habis gitar. ini belajar gitar sama Pak Pikri. Serius? Wah. Itu, Pak. Mau lihat Pak Pikri tampil? Wah. Tapi yang terus terang kalau alat musik yang susah itu suling itu loh, Pak. Wih, Aduh. suling, Maka tadi Pak. tebakan pertama Iya. suling. Bukan, masalahnya kan yang lain bisa sambil makan, nah suling kan nggak bisa tuh. Pak. Suling. Untung yang main ya, say. Dada. Mantep, Pak. Main gitar, kawa sambil nyomot cemilan, main lagi. Oh Drum, benar drum juga. kawa. Main drum kawa sambil ngunyah. Iya. Main suling sambil ngunyah, gimana ceritanya? Ya, Belain nadanya berubah. Iya. Ya terpaksa tinggalin dulu ya. Wow. Udah habis itu. Keren banget. Boleh tepuk tangan untuk Pak Pikri, ternyata hobinya suka main musik ya kan. Nanti kita pengen tahu ya, Iya. perform Bapak gitu. Untuk Iya. Boleh ya Pak? Boleh ya Pak ya, Setelah mungkin ini- siapa tahu nanti ada lagu-lagu favorit Bapak, mungkin bisa diceritain juga, mungkin ada sejarahnya lagu itu di Nah. perjalanan hidup Bapak. Tadi kan kata Bapak saya nggak main di suara, Ya. saya musiknya. Nyanyinya nanti ke Hafiz gimana? Nah, Woi, wah. Nggak usah lah. iya. Langsung ditolak loh. Oke, Makin rusak nanti kata Bapak ini. sebelum kita saksikan Pak Fikri di perform, mungkin sedikit Bapak untuk teman-teman obligasi di rumah, sobat-sobat Bang Kalsel, Ya. pesannya mungkin dari cerita kita hari Iya, ini ya Bujur. kan perjalanan karir Bapak Iya. dan lainnya untuk bisa motivasi teman-teman di rumah. Bujur, silakan Mbak. Ingatin aja bahwa semua itu ada prosesnya, semua ada masanya gitu lah. Habisin jatah gagal kita gitu. Habisin jatah gagal kita, habisin gitu. Sisanya insya Allah bisa berhasil, itu satu hal. Yang kedua adalah bahwa Ya kenapa? Kaget banget kita tadi. Antara Terus, Pak. tertawa dan menangis itu kurang lebih ya kan? Tahan. Lanjut Pak. yang kedua adalah bahwa seperti yang kami sampaikan tadi, jangan lupa untuk bersyukur itu pertama. Yang kedua, nikmati prosesnya gitu. Lakukan gitu ya, nikmati prosesnya. Yang ketiga, jangan lupa bahagia itu aja sih. Wah. Wey. Enjoy banget ya Bapak kan? Bapak ini mau kada mau sini berkisah susahnya tuh nah, yang penting bahagia, senang aja yang dibagi sini tadi tuh. Karena Akhirnya takutannya kayak ini mau berkisah susahnya aja karena dia hakun jadi direksi ya.
Tapi semuanya seimbang. Jujur. Ada kesulitan, ada juga kemudahan ya Pak. Pastilah, ya? pastilah. Iya. Pasti Bapak pernah melewati Betul. fase itu malah. Pasti. Pokoknya kita sama-sama doakan buat Pak Fikri, semoga Ya. terus sukses ya Pak ya. Amin. Doakan buat Bang Kalsel gitu. Iya, Karena Bang Kalsel juga tambah naik semakin terus. jaya. Apa? Belum kita setempat lagi melihat penampilan Pak Fikri ini. Oh iya dong. Ini langsung kita closing aja nggak sih? Oh iya, ada sempat lagi nggak? Ada 5 menit lagi, jangan tadi teman-teman melihat atau misalnya tadi. Ada sempat lagi Pak. Kita tutup sambil main gitar kayak apa Pak? Iya. Boleh, Kan, boleh. ah, coba sini. Tolong gitarnya teman. Sambil nyanyi apa gimana nih? Nggak apa-apa Pak. Nah, kayak aja. Bapak bergitar, Kak Hafiz bernyanyi, nanti aku sambil closing. Oh iya iya. Ya, begini tapi nadanya. Kita closing aja dulu. Oh, iya, karena- Akhirnya Bapak kira nyanyi lagu apa rencana Pak? Banyak Jauman nih. aku aja ya. Gini, zaman Boleh. biarnya boleh Pak. Boleh. Boleh. Oke. Apa Pina Panduwinata tuh? Oh, boleh, boleh. Burung camar. Jangan tak kajet lalu gitu. Astagfirullah. Nyanyinya di mana nih? Kadang mun buhan pian tetap mulun di bank pasti lun kayak ini. Kamu di obligasi. Gitu. Keluar aslinya. Suratnya siapkan aja Pak, suratnya kan langsung. Jangan di SD. Udah hidup udah di Bangkasel nih kawan saya. Mungkin ada Bangkasel nih saya. Karena tahu hidup ini kayak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bangkasel jaya selalu ya. Iya. Nah, Amin. pokoknya buat pian-pian seberatan yang sudah menyaksikan podcast obligasi kita Yes. dan belum mendownload aplikasi Axel by Bangkasel. Betul, silakan download. Banyak fitur-fitur yang menarik di sana, Betul. produk-produk menarik dari Bangkasel Betul. yang bisa teman-teman ketahui. Betul, dan Ya juga kan? mempermudah transaksi keuangan teman-teman di rumah. Bujur. Bayar listrik, bayar air, bayar sekolah anak ya Bujur. kan. Mau bayar pakai Wah, kris. banyak kemudahan di sana. Banyak kemudian tambah lagi ya Pak, kita sekarang sudah ada laku pandai juga ya Pak. Ada laku Jadi ada namanya Ading. Ading. Ading, agen digitalisasi inklusi keuangannya Bangkasel. Ah. Jadi singkatnya Ading. Ading. Apa sih Git sebenarnya? Jadi buat teman-teman yang nggak sampai ke kantor Bangkasel, itu nanti akan ada merchant-merchant yang kerjasama dengan kita ya Pak ya. Ya. Jadi bisa buka rekening di sana. Betul. Jadi mau aktifin apa segala macam bisa di sana juga. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan meskipun tidak harus datang ke kantor Bangkasel. Itu Begitu. dia. Dan jangan lupa dukung juga channel dari podcast Obligasi. Betul. ya. Jangan lupa di-subscribe YouTube kita Bang Kalsel dan juga satu lagi Instagram kita yang sudah centang biru Betul. namanya @bangkalsel. Mungkin Betul. Bapak mau promo Instagramnya juga, Pak? Sudah. Oh, sudah. Apa namanya, Pak? Oh, itu kode boleh itu dirasa. Oh, soalnya yang megang ibu gitu. Oke. Banyak karena fans Bapak soalnya. Enggak, Jujur. ibu aman loh. Kalau kita ibu tuh selalu yang Support nomor saya. satu kan, Pak. Iya, Soalnya iya. nomor dua disembunyiin, Tadi Pak. bahasa Kakak support apa suprot? Enggak, maksudnya salah satu suksesnya beliau ini kan salah satunya karena dukungan dari seorang istri. Betul. Ya, tepuk tangan dulu dong. Itu pentingnya. Itu penting. Kesuksesan dari laki-laki itu ada dan Jujur. baliknya ada perempuan hebatnya. Itu baru seorang loh, Pak. Nah, bayangkan Maksudnya- kalau Nah, ya kan, Pak? Tunggu, di sini ada perempuan. Itu baru seorang istri, belum seorang anak, seorang kakak mungkin Ibu. atau ibu. Kan belum selesai gitu. belum, Pak. Jadi kami itu merasa gitu, Pak. Ya. Kami itu kan istri dua tuh, Pak. Anaknya. Anaknya ya aman, aman. Jadi banyak kagetnya ya. Iya. Selalu mendoakan kita gitu. Tolong Pan, karena obligasi berdua biniannya tolong. Jadi kalau nyemesa apa-apa dah bisa kawan gitu nah. Jangan takajud santai. Jangan, mending satu aja. Iya, Soalnya satu aja. teman kita kada punya job lagi nanti. Iya, itu. Diganti lawan hanyar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan proyek kita sebagai Iya. MC ini diperpanjang ya Kak Hafiz ya. Amin. Pokoknya jangan keringat, dukung terus podcast obligasi by Bang Kalsel yang tayang Setiap sekehendaknya Setiap sekehendak. kreatif gitu. Pokoknya di-share aja banyak-banyak lah. Satu bulan itu ada 2 kali teman. Iya. Jadi jaga-jaga aja di Instagram tuh biasanya ada postingannya. Jangan lupa nonton gitu atau juga Iya. di-share di story ya kan. Betul. Pokoknya pantengin terus obligasi sampai dengan dari awal sampai dengan selesai karena Jujur. memang kita menghadirkan selalu narasumber yang Yang inspiratif betul. gitu kan. Dan ada sesuatu yang baru nanti di bulan Ramadan. Kira-kira Wah. apa? Tunggu aja Sudah ada gebrakan briefing dari. nggak nih? Hah? Sudah ada briefing. Ada ya? dari sana tadi. Wah, ada di booking orang berarti bulan puasa. Tenang ya. Alhamdulillah. Aman ya, aman ya. Rezeki kan Bapak Gata di Makassar ya saya. Iya, iya. Alhamdulillah. Oke deh, terima Itu kasih. syutingnya juga siang loh di kantin Bang Kalsel selama Ramadan. Aduh, jadi kita pakai minuman ya lah. Ada kawan ini pindahin batur sorong Bang lah. Iya yang menciptakan programnya gitu. Meminimalisir anggaran, Pak. Jadi biar gak banyak pengeluaran itu. Mantap banget. Terima kasih Ya. teman-teman obligasi sudah menyaksikan kita. Kita Ya. saksikan dulu ini performa dari Bapak Abdurrahim Fikri, Direktur Operasional Bang Bang Kalsel. Kalsel. Buatlah, mainin dulu. Wah, Ya, ya. nyeting ajakin lain, dasar musisi.
Wah ini diubah nih, ubah nih. Ini kayaknya tadi habis deh yang mau udak nih, Pak. Wah. Oh, saya tahu lagu ini. Berkenalan denganmu, Saat aku berkenalan dengannya. asik Ku kenal dia, menyebutkan nama nama dirinya. Sejak ku bertemu, jatuh hati padanya. Bicarakan liriknya, Nak. Bawalah diriku selamanya dalam hidupku. Liriknya. Hidupku Serta hidupku, genggamlah aku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Lagi suara Gina. Yang ada kan bernada. Saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Suatu di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpiku. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, Bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Semuanya na 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 na